Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang, tolong berikan nasihat agar bisa mengikuti sahabat Rasul seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Baik, terima kasih. Baik. Ini yang bertanya nampaknya beruang ya. Boneka beruang. Alhamdulillah, beruang. Ya, orang yang ingin berdakwah lewat harta yang Allah titipkan. Caranya gampang. Caranya kalau ingin ikut Uthman, ikut Abdurrahman bin Auf, ikuti sirahnya. Keluarkan sirah Uthman itu seperti apa. Sekarang banyak buku-buku tentang Uthman, mengeluarkan dari sejarah, dari hadis dan sebagainya. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah mengamalkan nasihat Nabi terkait membangun hubungan baik dengan Allah. Jadi Uthman, Abdurrahman bin Auf itu dua-duanya sama-sama diajak Abu Bakar As-Siddiq, dan sama-sama termasuk golongan 40 orang yang masuk Islam pertama kali, masuk as-sabiqunal awwalun. Yang pertama dilatih oleh Nabi bukan teori bisnis, tapi membangun hubungan baik dengan Allah yang menguasai segalanya. Yang punya rezeki siapa? Teorinya kan begitu. Yang punya kemudahan solusi siapa? Allah. Pengentas kesulitan siapa? Allah. Sekarang Anda ingin mendapatkan limpahan rezeki, pengen bisnisnya lancar, nggak terjebak dengan kesulitan yang sulit diatasi, tapi jauh dari Allah, bagaimana itu bisa selesai? Karena itu kalau ada orang-orang yang jauh dari Allah dan dia mengandalkan kekuatan dirinya, kadang-kadang dibiarkan oleh Allah, ayo sampai kamu merasa mampu itu, sampai akhirnya lisan Anda berkata ya Allah, oh kan. Ya, karena itu apa yang terjadi? Yang mereka bangun adalah hubungan baik dengan Allah dulu. Perbaiki sholat. Dicek di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi itu sampai merangkum kebiasaan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa kebiasaan mereka? Tidak pernah meninggalkan tahajud dan dekat dengan Quran. Itu sampai mereka sukses pun, ketika di Madinah itu sukses bisnisnya, tidak ada yang melampaui kegembiraan mereka kecuali menunaikan sholat tahajud di malam hari sampai khatam Al-Quran. Jadi itu sesibuk-sibuknya masih sempat tahajud, sesibuk-sibuknya. Makanya kekayaannya dianggap biasa oleh mereka. Abdurrahman bin Auf itu pekerjaannya sebulan itu kalau dari hasil penghasilannya itu masih bisa dibagi dengan penduduk Madinah. Sepertiga dari penduduk Madinah itu ada yang dibantu oleh beliau untuk dilepaskan dari utang-utangnya. Sepertiganya lagi diberikan pinjaman modal untuk berusaha. Sepertiganya lagi yang tidak punya kemampuan keras untuk bekerja disantuni. Jadi semua penduduk Madinah itu mendapatkan bagian dari santunan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abu Talhah itu paling kaya di Madinah, tapi ketika dibutuhkan oleh agamanya apa aja bisa diinfakkan. Uthman gak usah ditanya. Ya, aset-asetnya kalau perlu ada yang susah untuk masyarakat dibeli oleh beliau, diwakafkan. Itu kan kisah sumur itu, ya, kisah kebun itu yang sekarang jadi penginapan yang viral itu. Itu pekerjaan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi ketika hubungan dekat dengan Allah itu terjalin? Karena itu kalau kita ngaji Kitabul Buyu', bab tentang bisnis, sebelum nyampe ke sana kan dibuka dengan Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Shalah. Imannya perkuat dulu, belajar ilmunya yang kuat, ilmu manajemen bisnis, ilmu dagang, supaya tahu bagaimana Islam memberikan spirit kepada perdagangan dan bisnis. Jangan menipu, jangan curang, ini strateginya. Bagaimana bikin objek kita mudah dikenali masyarakat, bagaimana orang senang dengan produk kita, bagaimana orang-orang itu melihat produk itu dengan hati, bukan sekedar dengan pikiran. Jadi begitu datang tuh udah nggak nawar lagi, itu ada. Ya, membangun trust teorinya bagaimana ada. Tapi setelah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, baru kemudian masuk kepada jembatan-jembatan yang kuat. Kitabul Shalah, sholatnya isi. Kan nanti ada sholat-sholat tertentu yang mensupport kepada lapangnya rezeki, seperti sholat duha. Tapi bukan berharap dengan sholat itu ditarik ke dunia, bukan. Otomatis tuh kalau sholatnya benar, Allah lapangkan rezekinya. Ada yang terkait dengan perlindungan. Jangan dikira bisnis ataupun bahkan berdagang akan sepi saingan. Kadang-kadang teorinya, ini di Quran isyaratnya sampai di hadis, akan ada persaingan-persaingan yang kadang-kadang kasar sifatnya. Ada yang ingin menjatuhkan, menyingkirkan, bahkan ingin menzalimi, itu akan ditemukan. Ya, orang Yahudi itu kan dendamnya kepada Nabi saat di Madinah, salah satunya karena faktor bisnis. Di ekonomi, Nabi membuat stabilitas harga supaya masyarakat mendapatkan keadilan sosial dalam konteks berekonomi, supaya stabil. Mereka bersikap monopoli tadinya. Sudah 600 tahun berhasil monopoli di sana, distabilkan lagi oleh Nabi, marah mereka. Ya, ketika marah itu merasa bisnisnya terganggu, padahal Nabi ingin menerapkan keadilan sosial pada masa itu. Maka dibuatlah kemudian makar-makar dan sebagainya, dibiayai orang-orang tertentu untuk menyakiti Nabi. Itu bisa terjadi.
Nah, nanti ada teori-teorinya seperti apa supaya dilindungi. Tahajud itu mendatangkan perlindungan dari Allah, bahkan membimbing Anda untuk bersikap proporsional dan profesional. Nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81, termasuk 4 keutamaannya. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.